Nah dibuatkanlah, tolong usulkan oleh KSP apa lembaga pengukuhannya, bentuknya apa, seperti apa. Terus tanah-tanah yang 2.100.000 hektar di Jawa, yang konversi produksi harusnya domainnya ada di BPN. Saya angkat BPN untuk berani ngambil ekspansi, gak berani. Mohon maaf Pak, saya satu-satunya organisasi yang berhasil terus dapat sertifikat, berhasil terus menguasai tanah. Rebut aja, akhirnya saya berpikir secara ketatanegaraan tidak disiplin, tidak mendidik bangsa dan negara. Cara berpikirnya merebut tanah, mereclaiming tanah, menguasai tanah berarti mengikuti prinsip-prinsip ideologi, pelaksanaan konstitusi, bahkan pelaksanaan teologi, pelaksanaan akidah saya gitu. Dan pelaksanaan aturan. Dan akhirnya apa? Kami udah punya sawah, punya apa? Punya tadi sekolah, ada pesantren. Bahkan sekarang sedang dibentuk sekolah tinggi industri teknik industri agraria Hasyim Asyari. Loh, yang saya buat di Cikalong. Itu Pak Anderson. Ya. Peduli setan itu perhutani atau bukan? Kita garap aja gitu. Terbukti 20 tahun nggak ada kok. Saya ke Pak Jajuli ngajak ayo, karena bukan di bawah perhutani, bukan di bawah Pak Jajuli juga kan Pak Jajuli. Dengan Pak Jajuli saya dapat sertifikat dari perkebunan. Ya Pak. Nah, waktu Pak Jajuli jadi wamen pertanahan. Saya udah dapat 40.000 hektar Pak sertifikat. Berarti benar. Ya. Sekarang rakyat saya di Garut sudah bisa ekspor di atas tanah PTPN. PTPN-nya sendiri gamlung Pak. BPN tidak berani nggak apa-apa, garap Taman Usar, Taman Akarwangi. Ibu titik boleh hadir ke sana. Bisa ekspor Akarwangi untuk parfum ke Paris. Mudah-mudahan Mas Didit bisa mengembangkan ya. Selama ini hanya langsung mulai bandar-bandar Bu, mulai bayar. Ya, tapi saingannya hanya Haiti dan kita berhasil. Kita berhasil mencetak sawah 2.000 hektar sawah dicetak SPP, tidak ada datanya itu Pak, tidak ada anggaran seperak pun, ya. Peduli setan, yang penting bukan KSDA Pak, ya. Kalau KSDA itu konservasi, kalau yang namanya konversi produksi, biarlah BPN tidak berani, kamilah yang berani, dan itu contoh udah kami berikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kasih kesempatan kepada pihak yang mewakili pemerintah. Pertama kepada Menteri Kehutanan, lanjut kepada Menteri ATR dan beberapa yang lain. Dan teman-teman dari KPA serta yang lain pada hadir hari ini. Saya menyampaikan salam dari Ibu Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, yang pada hari ini kebetulan menugaskan kami untuk menerima teman-teman sekalian. Demikian, silakan Pak Raja Juli. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Wakil Ketua DPR RI yang saya hormati, para Menteri, Ibu Ketua Komisi 1, Ibu Ketua Komisi 4, astagfirullahaladzim, komisi saya kewalat saya ini, gawat, bisa dipecat saya. Dan Bapak Ibu sekalian, terutama dari KPA yang saya cintai. Pertama saya kira Pak Dasko, acara hari ini menggugah paling tidak komitmen saya secara pribadi untuk mengunjungi lagi ya spirit-spirit yang memang dulu pernah tumbuh pada masa saya menjadi aktivis, untuk melaksanakan kembali apa yang sudah dipelopori sebelumnya tentang reforma agraria ini. Alhamdulillah saya memang menjadi menteri dan dulu wamen suka ke lapangan, Pak Dasko. Saya sudah dengan tadi TDW udah cerita, saya pernah ke Cilacap langsung, ke hamparan padi yang sangat menguning, tidak ada tegakan pohonnya, tetapi ketika kita berusaha untuk melakukan proses pelepasan kawasan, terhambat karena memang ada macet di perhutani, misalkan gitu. Jadi memang kehutanan perhutani ini menjadi satu itu menjadi penting.
Saya dengan Kang Agustiana juga sudah ke Ciamis, jalan naik motor trail jauh sekali, saya nggak tahu berapa 20 kilo, berkunjung dengan petani di sana. Alhamdulillah prosesnya berjalan, Kang. Acara KPA di se-Asia ketika itu di Bali, semua aktivis penggerak reforma agraria di Asia, dari India, dari Nepal dan sebagainya, saya temui, saya berdialog. Pada intinya saya setuju dengan ide tadi Pak Dasko. Perlu memang ada suatu kelembagaan yang antar sektoral, antar kementerian untuk mengurai kebuntuan-kebuntuan yang kita alami selama ini dalam proses reforma agraria ini. Saya turun juga ke Sumatera Utara ketika itu, di PTPN berapa itu, di Deli Serdang. Secara faktual masyarakat sudah lebih dari sana dan memenuhi kriteria 20 tahun penguasaan secara efektif, Pak. Tapi ketika akan diproses di BPN, pasti seperti dikatakan Kang Gustiana tadi, ini adalah aset negara, tercatat di BMN, tercatat di SIMAK ke Menteri Keuangan, sehingga kalau nanti dilepas oleh ATR BPN, pasti masuk penjara, karena dianggap turut serta melakukan kerugian negara. Kira-kira begitu. Begitu juga tadi, Kang, yang tadi perhutani, saya juga nggak berani tuh mengeluarkan sesuatu yang secara faktual memang sudah dimiliki oleh petani, karena juga tercatat menjadi milik perhutani, yang perhutani bosnya bukan kehutanan tapi di BUMN misalkan. Nah saya kira sebuah lembaga, saya tidak tahu apakah itu komite, apakah itu badan ya, yang memang dapat menjadi tempat di mana para menteri bisa berkoordinasi, termasuk dengan diantaranya misalkan dengan aparat penegak hukum, KPK, kejaksaan ya. Kita sepakati, kita tulis berita acara bersama untuk melakukan pelepasan terhadap memang sesuatu yang secara real di lapangan, dan saya saksikan dengan mata kepala sendiri itu memang sudah secara efektif dikuasai oleh petani, oleh rakyat, yang tapi tercatat kepemilikannya, kira-kira begitu. Meskipun Kang Agustiana selalu tidak suka dan dia marah sama saya kalau saya katakan itu, legalnya ada di BUMN, ada di perhutani gitu. Jadi singkat cerita, sekali lagi Pak Dasko, saya memiliki komitmen untuk mengerjakan itu. 10 bulan terakhir saya sudah lapor ke Bu Ketua Komisi 4, nah ini bukan Komisi 1 jadi nggak salah, jadi saya nggak jadi dipecat mudah-mudahan.